Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok DED Jalan dan Jembatan akan mempresentasikan tentang tugas alignment vertikal. Di sini ada daftar pembahasan yang akan kami bahas pada slide-slide berikutnya, yaitu yang pertama pengertian dasar alignment vertikal, dan yang berikutnya ada kelandaian vertikal, di mana kami akan mengangkat tentang bagian-bagian umum dalam perencanaan alignment vertikal. Lalu ada kontrol perencanaan, pengaplikasian dalam desain dan perencanaan desain engineering. Lalu yang terakhir ada perhitungan Excel, di mana kami akan membahas tentang pemaparan dan presentasi tabel perhitungan Excel dalam perencanaan alignment vertikal. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Rio Samuel Ngani, ada Fabricio Rotikan, lalu ada Pierre Pasuhuk, Michael Rumerung, dan Frilianda Mamuaya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian alignment vertikal. Alignment vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan atau biasa disebut profil, yaitu perampang memanjang jalan. Terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat berupa landai positif, yaitu tanjakan, atau landai negatif, yaitu turunan, serta atau landai nol, yaitu datar. Faktor yang mempengaruhi alinyemen vertikal, yaitu yang pertama adalah kondisi tanah dasar, keadaan medan, fungsi jalan, muka air banjir, muka air tanah, dan kelandaian yang masih memungkinkan. Dan fungsi dari alinyemen vertikal adalah yang pertama yaitu menentukan elevasi rencana jalan, menjamin kenyamanan dan keselamatan kendaraan, serta mengontrol drainase dan efisiensi biaya pekerjaan tanah. Faktor yang mempengaruhi kelandaian atau gradien atau minimum, jalan dengan kelandaian datar dan tanpa curb biasanya bisa memberikan drainase permukaan yang baik, di mana kemiringan melintangnya mencukupi untuk membuang air secara lateral melalui bahu dan kemudian ke saluran samping. Kelandaian minimum yang pantas biasanya 0,3%. Kelandaian gradien maksimum, yaitu kelandaian maksimum yang ditentukan untuk berbagai variasi kecepatan rencana. Ini dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh, yang mampu bergerak dengan kecepatan tidak kurang dari separuh kecepatan semula, tanpa harus menggunakan gigi rendah. Kelandaian gradien Kemudian kita maksimum. masuk pada kelandaian gradien maksimum, mengacu pada Permen PU nomor 19 PRT M 2011, kelandaian maksimum jalan diterapkan menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalan dengan jenis medan yang berbeda. Perlu diperhatikan pada menetapkan kriteria desain kelandaian maksimum agar memperhatikan kendaraan desainnya terkait dengan kemampuannya dalam melintasi tanjakan dengan kelandaian maksimum. Pada jalan kelas 1 dengan kendaraan desain kendaraan besar untuk truk berat semi trailer, kemampuannya melintasi tanjakan dengan kecepatan 40 km per jam. Paling tinggi kira-kira 5,5%, sehingga kelandaian 37 maksimum perlu dibatasi sesuai kemampuan tersebut. Jika kelandaian maksimum lebih besar dari 5,5%, sangat dimungkinkan akan kendaraan besar dengan kecepatan kurang dari 40 km per jam. Next. Kemudian tabel dari kelandaian maksimum sumber Bina Marga 2021, yaitu JBY jarak bebas horizontal, JRY jarak bebas vertikal, JSD jarak sampai dengan atau stopping sight distance, JKC jarak kebutuhan cahaya. Next.
Panjang kelandaian kritis. Kelandaian maksimum yang ditentukan di atas bukan untuk kontrol sepenuhnya, karena harus dipertimbangkan terhadap pengoperasian kendaraan. Istilah panjang kelandaian kritis digunakan untuk mengindikasikan panjang maksimum tanjakan, di mana truk bermuatan bisa beroperasi tanpa adanya pengurangan kecepatan berlebihan. Dan berikut tabel untuk panjang kelandaian kritis sumber Bina Marga 2021. Next. Masuk pada kontrol perencanaan. Yang pertama, elevasi tanah asli. Elevasi tanah asli harus diketahui dalam melaksanakan perancangan alinyemen vertikal. Kemudian berikut, ini adalah tabel elevasi tanah asli dari setiap stationing. Dan ada tabel elevasi rencana lengkung vertikal. Next. Ya baik, kita masuk dalam perhitungan desain elemen vertikal. Ada beberapa tipe di dalam konteks ini. Itu ada pelandaian dari titik A ke PP1. Dan untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Dan juga ada pelandaian dari PPP1 ke PPP2. Ada juga dari PPP2 ke B. Dan kontrol gradien. Next. Ada juga perhitungan desain elemen vertikal. Di sini ada dua perbedaan landai relatif antara G1 dan G2. Bisa dilihat beserta juga dengan G2 dan G3. Itu antara dari cekung dan juga yang sebelumnya ada cekung. Next. Nah, di sini ada beberapa perhitungan untuk kelandaian dan untuk vertikal. Untuk cekung dan cembung. Berdasarkan tabel dari kami itu LV min sama dengan 36 meter. Next. Selanjutnya di perhitungan desain elemen vertikal, hubungan jarak pandang, kelandaian, dan lengkung vertikal. Terdapat jarak pandang henti dengan rumus yang sudah terlampir dengan jarak pandang yang berada seluruhnya dalam daerah lengkung cekung, S, lebih kecil dari LV. Lalu dilanjutkan dengan jarak pandang yang lebih besar dari lengkung cekung, jarak pandang lebih besar dari lengkung cembung, dan rumus-rumus ini ketika sudah dipelajari, maka kita akan memasukkannya ke dalam tabel Excel, dan hasilnya seperti ini. Dari hasil tabel tersebut, terdapat elevasi rencana elemen vertikal yang akan menghasilkan pada grafik berikut. Nah, pada lengkung vertikal pertama, terdapat hasil seperti itu, dan juga pada lengkung vertikal kedua, terdapat elevasi rencana lengkung vertikal seperti yang sudah terlampir dalam grafik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.